Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan kasih-Nya kita masih boleh ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan sidang skripsi pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Solidea Gweris Asa, NIM 17043-166. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero, Cabang Manado. Adapun agenda yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang. Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Tanpa aset tetap dalam sebuah perusahaan, bukan tidak mungkin sebuah rencana serta pelaksanaan operasional sebuah perusahaan tidak akan terlaksana. Dengan demikian, wajib sebuah perusahaan menyajikan aset tetap sebagai komponen yang sangat penting untuk dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaannya memerlukan penanganan yang sebaik-baiknya. Perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang bersifat finansial, dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya. Mengingat pentingnya peranan aset tetap dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka dibutuhkan suatu perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap setiap aset tetap yang dimiliki. PT Angkasa Pura I memiliki pedoman Keputusan Direksi Cap 26/PL04/2012. Untuk proses pencatatan pengelolaan aset tetap terdiri dari pencatatan administrasi aset tetap, pencatatan mutasi aset tetap. Setiap pengambilan barang persediaan yang digunakan untuk peralatan penunjang operasional sesuai dalam daftar kekuatan alat-alat produksi dipertanggungjawabkan dengan membuat berita acara pemasangan. PSAK nomor 16 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar berguna untuk laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan dalam investasi tersebut. Masing-masing tipe aset tetap dikelompokkan dan disajikan sesuai dengan jenisnya. Informasi yang harus diungkapkan dalam penyajian aset tetap adalah pengakuan aset tetap, perolehan aset tetap, depresiasi aset tetap, penurunan aset tetap, penghentian aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan, maka penyajian aset tetap di neraca harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero, Cabang Manado. Batasan masalah. Untuk membatasi agar pembahasan ini tidak menyimpang secara luas, maka penulis memfokuskan pada aset tetap berwujud milik perusahaan, khususnya kendaraan,
mesin kantor, dan perabotan kantor saja, dan dianalisis sesuai dengan PSAK nomor 16. Rumusan masalah: bagaimanakah penerapan perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado? Tujuan: untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado. Manfaat penelitian: yang pertama, memberikan masukan kepada perusahaan mengenai pengelolaan aset tetap dan perlakuan aset tetap, mulai dari pengakuan awal, penghentian aset tetap, dan pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 16. Yang kedua, memberikan masukan kepada jurusan akuntansi program studi D4 akuntansi keuangan dalam hal pengembangan kurikulum dan kajian ilmu pada mata kuliah akuntansi keuangan. Yang ketiga, menambah wawasan kepada penulis tentang penerapan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Landasan teori. Yang pertama, perlakuan akuntansi. Menurut Joko Mulyono, perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Aset tetap. Menurut Rahma dan Ratna, aset tetap adalah harta yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut PSAK nomor 16 tahun 2018, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah A. Kekayaan perusahaan yang bersifat permanen, B. Mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, C. Digunakan dalam kegiatan perusahaan, D. Tidak dapat dijual kembali. Klasifikasi aset tetap. Menurut Effendi, aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah atau letak perusahaan pertanian dan peternakan. 2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa, penggunaan bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa, penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Menurut PSAK nomor 16 paragraf 37 efektif per 1 Januari 2018, suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut ini adalah contoh dari kelas tersendiri, yaitu tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, peralatan kantor, dan tanaman produktif. Depresiasi aset tetap. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nilai residu aset adalah jumlah estimasi yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Metode perhitungan depresiasi yaitu: yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode aktivitas, yang ketiga, metode saldo menurun ganda, dan yang keempat, metode jumlah angka tahun. Penurunan aset tetap. Dalam menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai,
perusahaan harus mempertimbangkan informasi internal dan informasi eksternal. Yang pertama, informasi internal, yaitu bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas perubahan, penghentian, dan masa manfaat aset. Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja aset lebih buruk dari yang diharapkan. Informasi eksternal yaitu perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, dan yang terakhir, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Penghentian aset tetap. Aset tetap bisa dihentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukar, ataupun karena rusak. Pada waktu aset tetap dihentikan dari pemakaian, maka semua rekening yang terhubung dengan aset tersebut dihapuskan. Apabila aset itu dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Menurut IAI dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Penyajian dan pengungkapan aset tetap. Berdasarkan PSAK nomor 16, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap sebagai berikut. Pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode depresiasi yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan. Dan yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terkait dengan masalah PSAK nomor 16 tentang aset tetap. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Yang pertama, Faisal Gunawan, Universitas Muhammadiyah. Judul penelitian, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada Gori Futsal Sukowono. Hasil penelitian, dalam hal penyajian aset tetap pada laporan keuangan Gori Futsal Sukowono belum melakukan kesesuaian dengan PSAK nomor 16. Nilai aset tetap yang disajikan pada neraca tidak disajikan akumulasi penyusutan. Sumber skripsi. Yang kedua, Radi Siptanes Putri, Universitas Erlangga Surabaya. Judul penelitian, Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Juanda. Hasil peneliti hanya menggunakan 3 dari 6 cara perolehan aset tetap yang ada dalam standar akuntansi keuangan dan hanya menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam perhitungan penyusutan tetapnya. Sumber skripsi. Yang ketiga, Alfrida Arfa Lubis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian, Penerapan Analisis Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Pelabuhan Indonesia I Persero Medan. Hasil peneliti, adanya beberapa perbedaan pencatatan jumlah
aset tetap di neraca tidak sama dengan jumlah pada laporan dan perusahaan tidak mengungkapkan dasar penilaian jumlah tercatat bruto. Sumber skripsi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki. Pendapatan ini memusatkan pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bagian Asset Section pada PT Angkasa Pura I Persero, sebuah perusahaan jasa kebandar udaraan yang beralamat di Jalan AA Maranis, Lapangan Mapanget, Manado. Sumber data yaitu yang pertama data primer. Data primer diperoleh langsung dari staf finance section bagian aset manajemen mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan data dari perusahaan yang berupa daftar inventarisasi aset tetap, nilai perolehan, laporan aset tetap. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai dalam sumber tertulis, misalnya sumber buku dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari referensi-referensi buku dan internet serta standar-standar yang berlaku yaitu PSAK 16. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka. Teknik analisis data yang pertama, pengumpulan data dari perusahaan berupa daftar inventarisasi aset tetap, nilai perolehan, dan laporan aset tetap. Pengelola data berupa membandingkan aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan pedoman dari PT Angkasa Pura I Persero, Manado. Yang ketiga, mengklasifikasikan dan mengelompokkan serta menganalisis aset tetap berdasarkan standar yang berlaku yaitu PSAK 16 dan buku pedoman dari PT Angkasa Pura I. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Gambaran umum PT Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado merupakan badan usaha milik negara dengan tujuan untuk membangun perekonomian, menyediakan fasilitas penerbangan dalam memperlancar transportasi udara. Dalam usaha mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan transportasi udara sehingga dilakukan pengembangan Bandar Udara Samratulangi dengan membangun fasilitas bandar udara yang dilaksanakan oleh proyek pembangunan fasilitas bandar udara dan keselamatan penerbangan. Aktivitas perusahaan yaitu pertama, penerimaan kas, kedua, penjualan, yang ketiga, pengeluaran kas, yang keempat, pembelian, dan yang kelima, penggajian atau pengupahan. Berikut hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, pengakuan aset tetap. Pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado mengakui aset tetap terhadap aset yang memiliki batas minimum pengadaan 10 juta rupiah dan masa manfaat lebih dari 1 periode. Sedangkan untuk barang atau peralatan yang memiliki nilai di bawah 10 juta rupiah dan masa manfaat lebih dari 1 periode, peralatan tersebut diakui sebagai beban LVA atau low value asset pada periode terjadinya transaksi pembelian. PSAK nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa aset tetap diakui sebagai aset dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh masa manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan awal aset tetap perusahaan telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pengukuran aset tetap. Pada PT Angkasa Pura I, aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas
yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tetap, dan biaya-biaya lain yang berkaitan agar siap digunakan, atau nilai lain yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada PSAK nomor 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa yang akan mendatang, dan aset yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian, pengukuran aset tetap pada PT Angkasa Pura I telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana pada awalnya aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap pada PT Angkasa Pura I Persero, cabang Manado, berbentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai. Selama ini perusahaan belum pernah memperoleh aset tetap melalui sewa pembiayaan atau kerjasama usaha. Cara perolehan dengan pembelian tunai atau membangun sendiri dicatat berdasarkan biaya perolehan dan diakui berdasarkan tanggal serah terima 100% yang dituangkan dalam berita acara serah terima. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Berdasarkan hasil penelitian, perolehan aset tetap pada PT Angkasa Pura I telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Depresiasi aset tetap. Dalam perhitungan depresiasi aset tetap, PT Angkasa Pura I Persero menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Dalam menentukan umur manfaat, perusahaan mengelompokkan aset tetap berdasarkan jenisnya. Dalam PSAK nomor 16, depresiasi aset tetap adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus. Berdasarkan hasil penelitian, depresiasi aset tetap telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Penurunan aset tetap. Kebijakan akuntansi PT Angkasa Pura I Persero menyatakan bahwa pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus menilai kembali ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap. Pada PSAK nomor 16 dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48. Penurunan nilai aset. Pernyataan tersebut menyatakan pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK nomor 48, namun penurunan nilai aset tetap pada PT Angkasa Pura Persero selama ini belum pernah terjadi. Penghentian aset tetap. Setiap tahun, perusahaan melakukan penilaian terhadap masa manfaat aset tetap. Jika aset tersebut sudah tidak memiliki umur manfaat, maka PT Angkasa Pura I Persero cabang Manado akan mengajukan usulan ke kantor pusat untuk penghapusan aset. Jika disetujui, maka aset tetap tersebut dihapus dari daftar aset tetap berikut akumulasi depresiasinya. Dalam PSAK nomor 16, kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Pada PT Angkasa Pura I Persero cabang Manado, pelepasan aset tetap perusahaan dibuang dan dibiarkan tanpa adanya catatan kerugian. Berdasarkan perbandingan penghentian pengakuan dan pelepasan aset tetap di atas, berarti perusahaan dalam pelepasan aset tetap yang dilakukan dengan cara dibiarkan atau dibuang telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Tetapi dalam pencatatan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap, perusahaan tersebut belum sesuai dengan PSAK nomor 16.
penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado menyajikan aset tetap dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai bukunya, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi, depresiasi, dan kerugian penurunan nilai. Sedangkan untuk tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Kesimpulan, dari hasil penelitian dan pembahasan dari analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penerapan akuntansi aset tetap di PT Angkasa Pura I Persero Manado berpedoman pada keputusan direksi Cap 26-PL04-2012 yang isi keputusan direksi tersebut sesuai dengan PSAK nomor 16. Yang kedua, perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan yang meliputi pengakuan, pengukuran, perolehan, depresiasi, penurunan nilai, penghentian, penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 16 tahun 2018. Yang ketiga, hasil analisis perlakuan akuntansi aset tetap PSAK nomor 16 pada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado, penghentian aset tetap dalam pencatatan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap perusahaan belum sesuai dengan PSAK nomor 16. Saran, perlakuan akuntansi aset tetap PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 16 tahun 2018. Perusahaan juga menggunakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada PT Angkasa Pura I Persero Cabang Manado dalam perlakuan akuntansi tetap berpedoman pada PSAK dan terus mengikuti perkembangannya. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.